Kursi, meja, papan tulis, spidol, dan proyektor adalah termasuk kata benda. Bagaimana dengan kata keadilan dan kata pembangunan? Menurut kalian? Halo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Jala Ilmumu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengklik video ini. Banyak orang yang bisa menjelaskan pengertian kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Namun, sayangnya belum banyak yang mampu menyebutkan contoh kata benda, kata kerja, dan kata sifat secara tepat. Alangkah baiknya jika seseorang tidak hanya bisa menjelaskan pengertian, tetapi juga mampu memberikan contohnya. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian bagaimana caranya menentukan kelas kata benda, kelas kata kerja, dan juga kelas kata sifat dengan cepat dan tepat. Kalian pasti bangga jika kalian bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat, bukan? Agar kalian mampu menentukan secara cepat dan tepat, maka kalian harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri kata benda. Mendapatkan awalan pe atau akhiran an, atau awalan dan akhiran pe-an, atau awalan dan akhiran ke-an. Supaya mudah untuk mengingatnya, maka kalian harus mengucapkan awalan dan akhiran menjadi satu kata. Contoh, awalan dan akhiran pe-an, kalian baca menjadi pean. Kemudian, untuk awalan dan akhiran ke-an, kalian baca menjadi kean. Yuk kita ulang ciri yang pertama untuk kata benda, yaitu mendapatkan awalan pe, akhiran an, awalan dan akhiran pean, atau awalan dan akhiran kean. Contoh, keadilan dan pembangunan. Kedua kata tersebut termasuk kata bentukan, yaitu kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata dasarnya. Kata dasar keadilan adalah adil, dan ini termasuk dalam kata sifat. Kemudian diberi awalan ke dan akhiran an, sehingga berubah menjadi keadilan. Termasuk kata benda ya, bukan lagi kata sifat. Arti kata ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan huruf N yang diberi tanda panah hitam. Huruf N artinya adalah nomina atau kata benda. Jadi, kata keadilan termasuk kelas kata benda atau nomina. Selanjutnya, kelas kata yang kedua adalah kata kerja. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kata yang mendapatkan akhiran i, akhiran kan, awalan me, dan awalan ber adalah kata kerja. Agar mudah diingat, maka bisa diucapkan menjadi dua kata saja, yaitu ikan miber, atau bahasa Indonesianya ikan terbang. Dengan begitu, kalian akan dapat mudah untuk memahaminya. Contoh, akhiri, kerjakan, membaca, berlari, dan sebagainya. Arti kata ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan tanda panah hitam yang menunjuk pada huruf V. Huruf V sendiri artinya verba atau kata kerja. Jadi, membaca termasuk dalam kelas kata kerja.
Baik, ciri yang kedua, kata kerja dapat diawali kata ingkar tidak. Ini merupakan kebalikan dari kata benda yang tidak dapat diawali kata ingkar tidak. Contohnya, tidak bekerja, tidak pulang, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Ciri yang ketiga, kata kerja tidak bisa diawali kata tingkatan paling. Contohnya, paling bekerja, paling berlari, paling akhiri. Tidak bisa, bukan? Selanjutnya, yang terakhir adalah kelas kata sifat. Ciri-ciri kata sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kata yang bisa diberi keterangan penguat seperti kata sangat, sekali, amat, terlalu adalah kata sifat. Ciri yang kedua adalah kata sifat dapat diawali kata ingkar tidak dan dapat diawali kata tingkatan paling. Contohnya, paling dingin, tidak dingin, dingin sekali, sangat dingin, terlalu dingin, amat dingin. Baiklah, saya ingin menyampaikan bahwa khusus untuk ciri kata benda di atas tidak berlaku untuk semua kosakata bahasa Indonesia ya. Dengan kata lain, ada beberapa kata dasar jika diberi imbuhan pe, an, pean, kean tidak termasuk kelas kata benda. Kata-kata apakah sajakah itu? Silakan jawaban kalian bisa ditulis di kolom komentar ya. Arti kata ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan huruf A yang ditandai dengan tanda panah hitam. Huruf A artinya adjektiva atau kata sifat. Jadi, dingin termasuk dalam kelas kata sifat. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Saya berharap kalian mampu menentukan kelas kata yang telah diulas tadi dengan cepat dan tepat ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Jangan lupa ya, nantikan video-video selanjutnya tetap di channel Jala Ilmu. Tetap Jala Ilmu Musti di Langit. Salam sukses dan terima kasih.